Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar Mina no Nihongo bab 2. Oke, di Mina no Nihongo bab 2 kita akan belajar tentang kata tunjuk benda. Kata tunjuk benda dalam bahasa Jepang yaitu kore, sore, are. Oke, kore, sore, are. Kore artinya ini, dekat dengan pembicara. Sore artinya itu, dekat dengan lawan bicara. Dan are artinya itu, jauh dengan si pembicara maupun lawan bicara. Sedangkan untuk kata tanyanya kita bisa menggunakan dore. Bisa kita artikan yang mana. Oke. Selain kore, sore, are, ada kata tunjuk lain untuk menunjukkan benda yaitu kono, sono, ano. Artinya kono ini, sono ini dekat, sono itu dekat, ano itu jauh. Dan untuk kata tanyanya kita menggunakan dono. Oke. Are, kore, sore, are, dan kono, sono, ano sama-sama digunakan untuk kata tunjuk benda. Perbedaannya apa? Oke, perbedaannya adalah untuk kata kore, sore, are biasanya diikuti partikel. Sedangkan kono, sono, ano diikuti kata benda. Artinya pun juga berbeda. Kita buat satu contoh ya. Jika kita ingin mengatakan ini buku, maka kita bisa menggunakan kore wa hong desu. Oke, buku dalam bahasa Jepang adalah hong ya. Ini buku. Sedangkan kalau ingin mengatakan buku ini, kita bisa menyatakannya dengan kono hong desu. Oke, bisa diperhatikan perbedaannya. Jika kita menggunakan kore diikuti dengan partikel wa. Tidak harus wa ya, tapi setelah kore diikuti dengan partikel. Namun di sini partikel yang mengikuti adalah partikel wa. Dan kalau kore, jika kita terjemahkan, maka kata tunjuknya ada di depan. Selanjutnya, untuk kono, setelah kono diikuti dengan kata benda. Oke, kono hong, tidak ada partikelnya ya. Jadi setelah kono, kata tunjuk kono langsung diikuti dengan kata benda. Dan jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka kata tunjuknya ada di belakang. Oke, dapat dipahami teman-teman? Oke, pola kalimat selanjutnya yaitu nani-nani ka, nani-nani ka. Di bab sebelumnya kita sudah belajar bahwa ka artinya apakah. Namun kalau ka-nya ada dua seperti ini, maka digunakan sebagai seperti ada dua pilihan dan kita diminta untuk memilih salah satu. Misal, apakah itu buku atau apakah itu buku atau majalah? Oke, kita buat misal seperti ini. Jadi ada dua pilihan. Jadi kita melihat sebuah benda seperti buku. Jadi kita bertanya, apakah itu buku atau majalah? Bentuknya sih mirip buku, tapi banyak gambarnya seperti majalah. Maka kita bertanya, apakah itu buku atau majalah? Seperti itu. Dan
kita bisa menggunakan pola kalimat seperti di bab 1, atau kita bisa menggunakan seperti pola ini. Oke, bisa diperhatikan bahwa itu ada di depan kata benda. Berarti kalau itu ada di depan, kita bisa pakai kata tunjuk kore, sore, are. Oke, misal kita ambil pakai sore ya. Sore wa. Buku bahasa Jepangnya adalah hong. Sore wa hong desu ka. Majalah bahasa Jepangnya adalah zashi. Zashi desu ka. Nah, seperti ini. Apakah itu buku atau majalah? Sore wa hong desu ka? Zashi desu ka? Jadi di sini kalau misal sore wa hong desu ka? Zashi desu ka? Kita bisa menjawab salah satunya, buku atau majalah. Misal kita ingin menjawabnya itu buku atau buku aja boleh. Maka kita kita menjawabnya bukan itu tapi ini. Ini buku. Oke, ini buku. Maka kita bisa menjawabnya dengan kore wa hong desu. Seperti ini. Sore wa hong desu ka? Zashi desu ka? Apakah itu buku atau majalah? Kore wa hong desu. Ini buku. Seperti itu teman-teman. Dapat dipahami? Oke, next ya. Selanjutnya yang kedua, yaitu kata benda 1 no, kata benda 2. Oke, di sini terdapat partikel no. Partikel no ini bisa menyatakan keterkaitan atau kepemilikan. Nah, misal nih, kita ingin mengatakan majalah komputer. Majalah komputer. Oke, dalam bahasa Jepang, majalah komputer ini kan ada keterkaitan. Jadi kita nulisnya komputernya dulu ya. Komputer itu komputa no zashi desu. Jadi komputa no zashi desu. Majalah komputer. Dibalik ya teman-teman. Tapi karena ada no di sini artinya keterkaitan. Jadi kalau kita mengartikan majalah, terus di sini ada komputer. Oh, ini adalah majalah tentang komputer. Ada keterkaitannya ya. Next, oke, saya naikkan sedikit ya teman-teman. Oke, misal kita ingin bilang mobil saya itu mobil milik saya. Oke. Itu dalam bahasa Jepang adalah sore wa mobil milik saya. Kira-kira yang ditulis mobil dulu atau saya dulu? Oke, yang ditulis saya dulu ya. Saya itu adalah watashi. Watashi milik atau kepemilikan, berarti kita bubuhi dengan partikel no. Watashi no mobil. Mobil dalam bahasa Jepang kita bisa gunakan kuruma desu. Hai, sore wa watashi no kuruma desu. Itu mobil milik saya. Oke, yang pertama no di sini adalah keterkaitan majalah tentang komputer. Sedangkan yang kedua di sini menyatakan kepemilikan mobil milik saya. Oke, teman-teman. Sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di komentar. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama lagi. Oke? Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.